Oleh karena itu, Ren, kita harus menggunakan Jakaba secara maksimal, Ren. Benar. Jadi sebagaimana Abah Junaidi itu ya telah pembuktian terhadap cabai, tembakonya, ternyata luar biasa. Luar biasa ya. Dan satu lagi ya, ini kan sudah uji lab, ya, di UNED ya. Iya benar. Dan terbukti memang apa itu Jakaba luar biasa untuk digunakan untuk sebagai bahan organik pada petani ya. Nah, Tani Channel. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Dokter Tani Channel. Kali ini kita berada di sesi obrolan tani, di mana kita akan membicarakan seputar pertanian yang sekarang kita menghadapi musim penghujan. Tadi pagi saya kedatangan tamu, kebetulan masih tetangga. Dia akan menanam pepaya, pepaya California ya, California. Karena menghadapi musim hujan, biasanya yang dikeluhkan sama dia itu masalah busuk akar, Pak. Busuk akar, layu daun dan layu daun. Mungkin Pak Sukran mempunyai tip atau trik untuk mengatasi hal tersebut. Monggo disilakan. Terima kasih Kang Suhar ya, sahabat pencinta organik ya. Memang terutama di musim penghujan, Ren, itu apa yang sangat dikeluhkan dan meresahkan petani itu untuk khusus pepaya ya. Pepaya terutama yang sekarang kan trennya California ya, itu terserang oleh layu daun ya, dan busuk akar. Nah, ini sebenarnya disebabkan oleh jamur ya. Jamur yang namanya Phytophthora, jamur Phytophthora itu. Nah, itu akibat dari patogen ya, yang hidup subur berkembang di saat terutama musim penghujan ya. Oleh karena itu sebenarnya untuk para petani pepaya itu atau petani apa saja ya, itu lebih baik langkah preventif daripada kuratif. Sebab kalau sudah terserang parah itu dipastikan hampir tidak 80% itu mati ya. Bisa juga kalau belum terlalu parah 50-50 Red. Ya itu. Nah, tip ya untuk para petani pepaya itu sebaiknya ya langkah preventif ya. Nah, yang pertama harus dilakukan langkah-langkah yaitu sebelum memulai ya, itu siapkan lahan yang sudah digulut, jadi buat gundukan kan. Nah, jadi titik-titik yang harus akan ditanami itu ya. Kalau biasanya petani itu kalau untuk pepaya bisa 3,5 kali 3,5 meter ya, idealnya ya. Jarak tanam ya 3,5 meter, 3,5 meter ya. Nah, itu di setiap titik itu harus dibuat gundukan. Kalau tidak dibuat gulutan secara memanjang ya, bedengan ya, jauh akan lebih bagus kalau memang serius ya, secara profesional itu harus dibedeng, kayak nanam cabai itu ya. Itu dengan tinggi gulutannya itu 30 cm. Berapa? 30 sampai 50 cm. 50 cm ya. Ya, 30 sampai 50 dari tanah ini, ya. Jadi setelah digali, dibuat gundukan gitu Mas? Oh, enggak. Jadi dibuat gulutan sudah, enggak usah digali, Friend. Boleh juga digali. Kalau enggak buat
enggak buat bedengan ya, itu digali dulu ya, digali dulu, terus tanah itu dinaikkan sampai dengan ketinggian 30 atau sampai 50 cm ya. Nah, baru pokok pepaya ini ya, batang pepaya ini atau bibit pepaya ini ditanam antara 5 sampai 10 cm dari permukaan tanah gulutan itu. Jadi bisa ya ini gini ya. Nah, ini tanah ya. Atau memang dia tidak membuat bedengan atau titik-titik yang dilubangi juga jurang ya. Nah, itu tanah digulut. Nah, ini ketinggian dari tanah yang paling bawah itu 30 sampai 50 cm. Nah, setelah itu pokok ini ditanam kedalamannya itu antara 5 sampai 10 cm, friend. Nah, gini. Jadi enggak di bawah ya. Jadi ada sekitar 40 cm lagi ya di bawahnya ya. Nah, suatu kesalahan itu pada petani itu atau dia bukan petani profesional, itu tanah itu di datar digali, friend. Ya. Setelah digali, bibitnya ditanam di bawah ini. Nah, jadi kalau ini hujan dia menggenang ya. Nah, inilah patogen itu akan subur. Ya. Dan jamur ini, cendawan ini, itu tahan, kan penularannya juga karena akibat dari dia tahan hidup lama itu, friend. Nah, selama di situ masih ada organik ya, bahan berorganik, dia akan hidup subur. Dimana hidup suburnya akibat kelembapannya tinggi. Nah, itu. Jadi patut artinya di tata laksananya ya. Ini yang pertama gulutan itu. Iya. Nah, di gundukan tanah itu kita kasih apa, Pak? Apa tanah biasa apa ya, Pak? Kalau memang kita harus budidaya yang benar ya, tanah ini harus dibuat yang harus subur, kan ya. Iya. Dikasih kompos ya. Iya. Tuh, supaya tanahnya kaya akan nutrisi kan gitu ya. Tuh, jadi tanah gundukan kan sudah, maksud saya sudah siap. Ya. Terutama jangan lupa yaitu kapur dolomit atau kapur pertanian. Ini penting sekali. Untuk apa? Untuk menetralkan pH tanah. Sebab cendawan itu akan subur apabila pH tanahnya rendah, friend. Jadi tanah itu asam. Standarnya berapa pH tanah? 7 ya. 7 ya. Nah, 6,5 itu masih tertolerir. 7,5 masih tertolerir. Jadi standarnya normal itu 7 ya. Ya 7 lah. 7 lah ya. Jadi harus benar-benar dijaga untuk pH tanahnya. Ya. Untuk mengatasinya kan cukup dengan kapur dolomit ya, atau sejenisnya kapur pertanian ya, bisa. Jadi maksud saya persiapan gundukan tanah itu sudah siap dengan sudah masak, sudah matang, terkondisikan ya, dan unsur-unsur yang terkondisikan kita perlukan. Nah, setelah itu setelah buat gundukan, nah drainase, friend. Oh ya. Jadi jangan sampai saat musim penghujan atau curah hujan tinggi, air itu menggenang. Nah, kalau sudah buat gundukan kan tidak mungkin air itu akan menggenang. Jadi air itu akan jalan ya. Dan berikutnya penyiraman itu juga harus diperhatikan. Karena apa? Pada hakikatnya itu pepaya California itu butuh air cukup, friend. Dia suka air ya. Cuma tidak mau air yang menggenang. Gitu. Oh, kadang kan gini, Pak. Jadi di gundukan itu kemudian di sekitarnya itu biasanya petani itu kan dibuat kayak untuk menggenangi air gitu. Oh iya. Nah, itu sebenarnya untuk pepaya California tidak bagus sebenarnya. Justru itu nanti pada saat curah hujan tinggi, menggenang itu airnya. Itu ya yang patogen akan berkembang biak malah. Nah, ini cara pengatasannya. Nah, kemudian ini preventifnya, tapi kalau sudah terkena patogen ini, nah ini kan harus langkah penyembuhan, Nah, kalau langkah penyembuhan pasti ditandai dengan daun itu menguning. Ya.
daun rontok. Ya. Kalau sudah berbunga, bunganya rontok dan menguning. Nah itu kalau dibiarkan itu berkembang tuh, Ren, karena itu kan penularannya tinggi. Itu harus dibuang, daun-daun yang menguning itu dibuang, jauhkan tuh, Ren. Jangan sampai dekat-dekat dengan tanaman itu. Karena sudah terinfeksi ya. Ya. Akan lebih bagus lagi kalau itu dibakar, Ren. Bakar. Ya. Setelah itu, Ren, langkah pengobatan. Ya. Mau pakai kimia atau organik nih, Bren? Ya, begini, Ren. Kita kan pelaku organik. Nah, ya kita harus ingat bahwa Jakaba itu luar biasa. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh senior kita, ya. Bapak Junaidi Zahid ya, bahwa Jakaba itu luar biasa. Nah, ya ini kita mengikuti jejak pendahulu kita dengan penggunaan Jakaba. Karena terbukti bahwa Abah Junaidi Zahid ini sudah menggunakan Jakaba untuk masalah yang antraknosa itu, baik cabai maupun tembakonya. Tapi tidak semua petani ini pernah atau punya Jakaba. Ya, benar. Nah, oleh karena itu kalau mau menggunakan organik dengan Jakaba, nah buka saja produk kita, ya, tutorial kita ya, untuk pembuatan Jakaba ada di video ya. Nah, akan tapi kalau memang belum punya Jakaba dan sangat terpaksa pakai emergensi, terpaksa harus diobati, berarti ya pakai antrakol, brand ya. Oh ya, jadi antrakol dengan apa itu, Pak? Dengan kapur pertanian ya, kapur dolomit ya. Nah itu dengan dosis per 1 kilo, ditambah dengan 4 sendok makan. Oh, antrakol ya, campur ya. Nah itu ditaburkan, brand. Itu 1 kilo ya. Dengan 4 sendok makan antrakol campur ya. Setelah itu ditaburkan. Ya. Oh, bukan disiram ya? Ya disiram, maksudnya ditaburkan di tanah ya. Dia akan berbentuk padat berarti. Iya. Itu ke sekitar pohon, Pak. Iya. Ya. Oh, nah, gitu setelah itu disiram, Pak. Dia akan menyerapkan. Nah, setelah itu ya harus rutin disiram, Pak. Iya. Ini langkah yang kalau kita belum punya Jakaba, karena Jakaba ini karena apa ya, tidak semua beruntung kan gitu. Iya. Namanya Jakaba. Ya, jamur keberuntungan. Jadi teman-teman yang belum punya Jakaba, kalau ingin bikin silahkan tonton video kami bagaimana membuat Jakaba. Ya. Oke. Oleh karena itu, Ren, kita harus menggunakan Jakaba secara maksimal, Ren. Benar. Jadi sebagaimana Abah Junaidi itu ya telah pembuktian terhadap cabai, tembakonya, ternyata luar biasa. Ya. Dan satu lagi ya, ini kan sudah uji lab ya, di UNED ya. Iya, benar. Dan terbukti memang itu Jakaba luar biasa untuk digunakan untuk sebagai bahan organik pada petani ya. Nah, kembali lagi, Bren, tentang tadi masalah resisten pada tanaman ya. Itu memang kalau penggunaan bahan kimia akan terjadi resisten, Bren. Ya, benar. Karena peningkatan dosis ya. Dan jenis merek juga ya. Nah, ini buat bahan organik kan tidak terjadi itu, Bren. Iya. Nah, bagaimana tadi petani sering mengeluhkan bahwa penggunaan bahan organik itu tidak mempan, itu karena memang sebagaimana Fred bilang ya, tanah itu sudah kenyang dengan bahan kimia bertahun-tahun ya, otomatis tanahnya sudah menjadi kurus, Fred. Karena kimia itu kan gini juga ya, jadi kita melakukan pemupukan dan kimia itu kan kita tidak pakai takaran yang sebenarnya, Pak. Kita kan cuman kira-kira biasanya. Petani itu paling enggak tanah sekian kasih 1 sak misalnya, 1 kilo lah, 1 kilo
anggaplah pakai urea misalkan kita tabur. Nah, kita kan tidak tahu urea itu yang diserap itu seberapa ya, penyerapan sesuai kebutuhannya. Iya. Bahkan ada yang lebih gila lagi, petani itu termasuk saudara saya sendiri. Iya. Ketika tanaman padi, dia ingin meningkatkan produksi, itu dia berkeyakinan bahwa peningkatan penggunaan pupuk kimia secara itu berlebihan akan meningkatkan produksi. Ya, feelingnya ya, dia pakai feeling aja. Itu. Padahal itu akan semakin membuat tanah itu menjadi kurus. Ya. Ya, ini. Nah, ketika tanahnya sudah menjadi gersang, akibat kenyang dengan bahan kimia ini, mereka mengenal organik dan penjelasan tentang organik. Ya. Dia mengawalinya dengan menggunakan bahan organik agar tanahnya menjadi struktur tanahnya menjadi subur ya. Nah, ternyata tidak semudah itu. Iya, memang. Dia bilang, oh, tidak ada manfaatnya organik ya. Nah, sebagaimana manusia, Fred. Ketika manusia ini kena penyakit ya, nah, taruh saja misalnya penyakit lepra ya. Masa inkubasinya itu berapa lama? Ya, nah, penyakit kusta itu kan 10 sampai 20 tahun. Iya, benar. Untuk bisa sembuh, ya dia harus diobati selama 10 sampai 20 tahun. Ya, benar. Begitu juga tanah kita. Tanah kita, ya. Seperti itu, kan, ya. Ya. Oke. Oke, gitu aja ya. Ya. Oke, sobat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Yuk kita budayakan organik dengan prinsip biaya serendah-rendahnya, manfaat yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.